wa kullama ayasatni awsafi atma'atni minnatuka. Ilahi, wahai Tuhanku, kullama ahrasani lu'mi ay muhalafati wa asayani. Jadi lu'mi itu kesalahanku dan maksiat-maksiatku. Mana ya Tuhanku, manakala kesalahanku dan maksiatku dan fa inna dzalika yaqtadi adama intilaqi lisani bitolabi minka. Karena itu semua dapat menjadikanku tidak mampu memulai fa inna dzalika, yaitu muhalafati wa asayan, kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa dan maksiat-maksiatku, yang tadi dapat membawa adama intilaki lisani, kepada tidak memulainya lidahku bitolabi minka, untuk meminta kepadamu ya Allah. Jadi ya Tuhanku, kullama manakala ahrasani lu'mi, kesalahanku dan dosa dan maksiatku itu menjadikan lidahku tidak mampu berkata-kata untuk berdoa kepadamu. Kenapa? Li'anna tolaba la yakunu illa ba'da tawaddud. Karena sesungguhnya permintaan atau doa la yakunu illa ba'da tawaddud, biasanya atau itu tidak akan terjadi kecuali setelah ada kecintaan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan, maka dalam permintaan itu harus mengandung tawadud, baik dari yang diminta maupun dari si peminta, terutama yang diminta ya. Wa tawaddud ilal maula bi ta'atihi, dan kecintaan kepada maula, kepada tuan, kepada bos, kepada yang diharapkan, bi ta'atihi, itu dengan mentaati tuan, dengan mentaatinya. Wazalika mafqudun indi, dan hal itu, kecintaan itu, mafqudun indi, hilang pada diriku. Ya, kenapa? Ya karena tadi banyak berbuat dosa, banyak berbuat kesalahan. Jadi karena adanya kesalahan dan dosa-dosa dan maksiat-maksiat itulah yang membuat Syekh Ibnu Athaillah Sakandari menyatakan bahwa seringkali seorang yang mau mendekati Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mengingat dosanya dan maksiat-maksiatnya, lidahnya menjadi keluh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak mampu berkata-kata saking cintanya kepada Allah, sementara dia banyak dosa di hadapan Allah, menjadi malu untuk menyatakannya. Gitu. Jadi demikian ajaran Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Kalau kita berdoa di dalam munajat yang ke-12 ini, kita meskipun memiliki banyak dosa, memiliki banyak maksiat, seringkali meskipun kita banyak dosa dan banyak maksiat, maka hendaknya selalu diliputi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika diliputi kecintaan kepada Allah, itu biasanya malu untuk menyatakan sesuatu, kan gitu. Jadi ketika kita, ya seperti kita saja ketika menghadapi pimpinan kita kemudian tidak
tidak disiplin atau tidak mengerjakan tugas-tugas dari pimpinan, tetapi kita segan kepada pimpinan. Kita tetap ketika menghadap ke pimpinan, ya kita nggak bisa berkata-kata karena kita ada perasaan segan itu. Jadi yang membuat kita tidak bisa berkata-kata, itu tadi ada perasaan segan. Jadi ilahi kullama ahrosani lu'mi. Jadi lidahnya menjadi keluh, tidak bisa berkata-kata karena dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah, tetapi di sisi lain dia merasa bahwa dirinya banyak maksiat. Tetapi lakin kullama harastu, manakala hamba ini sudah keluh lidahnya, antokoni karamuka, fa inni idza lahaztu annaka karimun. Nah, ketika kita sudah merasa keluh itu, tapi manakala karena tadi ketika sudah merasa keluh di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena merasa banyak dosa. Tapi ketika antaqani karamuka, ketika terbersit bahwa Engkau ya Allah itu Maha Karim, Maha Pemurah, Maha Mulia. Ya. Karim itu kan biasanya kan banyak memberikan pemberian. Biasanya orang karim itu karena banyak memberikan pemberian disebutlah karim. Jadi manakala si hamba itu teringat dengan kemaha pemurahan Allah yang tidak akan menolak semua permintaan, meskipun permintaannya itu tidak harus sesuai dengan keinginan, tapi karena kebaikan, untuk kebaikan si peminta. Gitu. Nah, ketika terbersit perasaan itu, antaqani karamuka, antaqani karamuka, jadi terbersit kemuliaanmu, pemurahanmu, maka jadi kita lihat wal karim la yatawaqqafu i'ta'uhu ala tawaddud ilaihi, dan sifat mulia itu, sifat pemurah itu tidak akan berhenti memberikannya ala tawaddud ilaihi, la yatawaqqafu i'ta'uhu, tidak akan berhenti pemberiannya ala tawaddud ilaihi, berdasarkan kecintaan ilaihi kepadanya, intolaqa lisani bitolad minka. Tapi katanya sejam doang, ini udah sejam loh. Maka intolaqa lisani, lidahku mulai berkata-kata bitolad minka, untuk meminta kepadamu ya Allah. Sebentar, ada jam dulu. Jadi ketika kita berdoa kemudian mengingat banyaknya dosa, sehingga sebentar. Tetapi di sisi lain ketika kita mengingat terbersit kemuliaan Allah, pemurahnya Allah, banyaknya Allah memberikan nikmatnya kepada kita, kepada hamba-hambanya, kepada makhluknya, akhirnya itu
membuat hamba menjadi intolaqo lisan, mulai meminta berdoa kepadanya. Wa kullama ayasatni, dan manakala waqa'atni fil ya'si, membuat aku terjatuh ke dalam putus asa, minal istiqomati, dari istiqomah, ausofi, wa kullama ayasatni ausofi, dan manakala sifat-sifatku terjatuh putus asa, yang menyebabkan allati iktadot ha at-tabi'ata wal jablah, yang menyebabkan kepada karakter dan perilakuku. Fa innaha taqtadi al-ya'sa minal istiqomah, maka hal itu membawa kepada keputusasaan dari istiqomah ala tariqil haq, begitu dalam menjalani ala tariqil haq, istiqomah dalam jalan kebenaran, wa minal qiyami huquqi rububiyah, dan istiqomah dari mendirikan hak-hak ketuhanan. Artinya itma'atni atma'atni ay ja'altani tami'an bizalika, atma'atni minnatuka, ja'altani, sehingga jadilah engkau jadikanku tami'an, berharap besar, bizalika ay fi imtinanika wa ihsanika, sehingga aku berharap besar terhadap nikmat-nikmatmu dan kebaikan-kebaikanmu, alladzi syamila al-barra wal fajira, yang nikmat itu bisa diberikan kepada siapapun, baik orang baik, kepada orang baik maupun kepada orang-orang yang jahat, kepada orang-orang yang banyak bermaksiat. Jadi meskipun awalnya hambamu ini ya Allah merasa putus asa karena sifatku yang buruk, tetapi ketika terbersit bahwa nikmatmu dan kebaikanmu begitu banyak, sehingga menjadikanku sangat memiliki harapan besar dengan untuk meminta kepadamu ya Allah. Dengan demikian, dalam berdoa itu, menurut Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, dari pernyataan doa beliau dalam munajat yang ke-12 ini, meskipun kita banyak dosa, banyak maksiat, tetapi kita harus ingat juga bahwa Allah itu memiliki karam, sifat pemurah. Kemudian Allah juga banyak memberikan minnah, nikmat-nikmatnya, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk putus asa dari meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri kan pasti dalam Al-Qur'an menyatakan bahwa innallaha tawwabur rahim, begitu. Sesungguhnya Allah itu pasti akan menerima taubat, dan juga Allah Maha Penyayang. Nah, dalam berdoa hendaknya kita selalu mengingat sifat-sifat Allah ini, sehingga di satu ada keseimbangan kita ketika mengingat dosa, di sisi lain kita juga mengingat kemurahan Allah dan juga melihat begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apalagi di ayat
yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jadi begitu banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita, kalau kita bersyukur itu kan menggunakan nikmat untuk sesuai yang diinginkan oleh Allah, untuk ibadah kepada Allah. Ya, ibadah kan ada ibadah sosial juga, ya, termasuk sedekah atau memberikan rezeki. Ya, memberikan berbagai jalan kepada makhluk-makhluk Allah yang lain sehingga bisa dekat kepada kebenaran, dekat kepada ajaran-ajaran yang kebaikan lah secara umum, maka itu termasuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan memberikan rezeki kepada makhluk-makhluk Allah, membagikannya dan sebagainya. Itulah cara yang harus diingat oleh kita menurut Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, sehingga doa kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja dari saya, Mamang Kiai, alumni pesantren Nurul Huda. Mohon maaf kondisinya tidak stabil. Mudah-mudahan nanti bisa ditambahkan oleh mamang Kiai yang lain dari Jember. Ini ada Mang Kiai Soleh ya, Mang Yatno ya dari Bogor. Mohon maaf sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.